Timur Tengah kembali memanas. Rudal, sanksi, dan manuver militer bukan lagi sekadar berita. Ini sinyal perubahan tatanan dunia. Apakah konflik ini murni soal wilayah atau ada skenario besar tentang utang Amerika, dominasi dolar, dan ambisi Israel Raya? Siapa di balik layar? Siapa yang diuntungkan? Kembali di Suara Ruwai. Dan hari ini kita kupas geopolitik Timur Tengah, utang AS, dan skema riset ekonomi global. Jangan lewatkan. Kali ini kita akan coba bedah bareng sebuah analisis tentang ketegangan global yang makin panas. Katanya sih ini soal pertaruhan geopolitik dengan resiko yang super tinggi. Dan semua ini sedang terjadi tepat di depan mata kita. Oke, kita langsung masuk ke klaim utamanya ya. Analisis ini memprediksi kalau konflik yang ada sekarang ini bakal meluas. Nah, pertanyaannya simpel. Habis Iran, siapa lagi yang bakal jadi sasaran? Menurut analisis ini, dua negara yang disorot itu Turki dan Arab Saudi. Kenapa? Karena mereka dianggap sebagai penghalang utama untuk sebuah tujuan strategis yang jauh lebih besar dalam perebutan pengaruh di Timur Tengah. Mereka ini punya power buat menantang. Tapi tujuan besar apa sih sebenarnya yang dimaksud? Nah, ini digambarkan sebagai benturan langsung antara dua visi raksasa yang sama-sama mau menguasai kawasan Timur Tengah. Nah, ini dia yang menarik banget. Menurut sumber ini, konflik yang terjadi itu bukan acak loh, tapi ini adalah benturan, tabrakan antara dua proyek geopolitik super besar. Bayangin aja, di satu sisi ada proyek Israel Raya yang tujuannya dominasi total. Di sisi lain ada proyek bulan sabit Persianya Iran yang ya sama-sama mau memperluas pengaruh. Jadi, ditekankan lagi nih sama analisisnya. Akar masalahnya itu murni soal perebutan kekuasaan dan kontrol atas Timur Tengah. Bukan soal keyakinan, tapi soal siapa yang bakal jadi rajanya. Siapa yang jadi kekuatan dominan di kawasan itu. Oke, sekarang kita geser sedikit. Karena ada argumen yang bilang kalau konflik regional ini sebenarnya cuma asapnya aja. Apinya, pendorongnya, itu justru datang dari kekuatan eksternal yang jauh lebih besar. Krisis ekonomi parah di Amerika Serikat. Analisis ini dengan mengutip teori siklus ekonomi, mengklaim kalau Amerika Serikat itu sudah sampai di titik kritis. Titik di mana ya perang jadi salah satu alat buat keluar dari situasi finansial yang benar-benar sulit. Dan ini dia angkanya, 38 triliun dolar. Angka utang nasional Amerika Serikat yang, ya ampun, luar biasa besar. Dan inilah yang disebut-sebut sebagai motivasi utamanya, beban yang udah terlalu berat buat ditanggung. Kalau kita lihat rasionya, utang mereka itu udah 125% dari PDB. Jadi, menurut sumber ini, negara itu secara teknis udah nggak mampu lagi bayar utangnya dengan cara-cara biasa. Udah lewat batas kemampuannya. Jadi, inti pentingnya tuh di sini. Perang, menurut analisis ini, dipakai sebagai strategi buat bilang force major. Gampangnya gini, kalau ada perang besar, utang segunung itu bisa dianggap lunas, diputihkan gitu aja. Ini cara buat ngeriset situasi ekonomi yang udah dianggap kacau balau. Tapi ternyata bukan cuma soal hapus utang. Strategi ini katanya juga punya tujuan lain, buat menegaskan lagi dominasi ekonomi dan mata uang mereka di panggung dunia. Mengamankan sumber minyak, jaga dolar biar tetap jadi primadona, dan sekaligus menghadang kekuatan ekonomi baru kayak BRICS. Oke, mari kita lihat gimana semua ini bikin taruhannya jadi makin tinggi. Sumber ini menggambarkannya sebagai situasi yang sangat berbahaya untuk semua pihak yang terlibat. Analisis ini benar-benar menekankan kalau sekali jalan ini dipilih, udah nggak ada lagi jalan buat putar balik. Ini pertaruhan semua atau tidak sama sekali. Apapun resikonya harus ada hasil yang pasti di akhir. Wah, dan kutipan ini benar-benar menggambarkan finalitas dari situasinya. Maksudnya, bahkan kalau menang sekalipun, biayanya itu kehancuran yang luar biasa. Ini jenis pertaruhan di mana bisa dibilang nggak ada pemenang sejati. Anehnya, ada paradoks di sini. Walaupun kelihatannya ada dorongan yang agresif banget, sumber yang kita bedah ini justru memprediksi kalau pertaruhan beresiko tinggi ini ujung-ujungnya malah bakal gagal. Gini, analisis ini bilang kalau di balik semua manuver yang kelihatan kuat ini, sebenarnya ada kelemahan mendasar di dalamnya. Strategi agresif ini justru dianggap sebagai tanda kalau mereka udah memaksakan diri terlalu jauh, dan sebenarnya lebih rapuh dari yang kelihatannya. Bukti-bukti kelemahan ini, katanya, bisa kita lihat di mana-mana. Mulai dari kesulitan militer di lapangan, dukungan sekutu yang mulai goyah,
perpecahan politik yang tajam di dalam negeri, sampai fakta bahwa secara ekonomi, Tiongkok dianggap udah melesat jauh di depan. Nah, ini akhirnya meninggalkan kita dengan satu pertanyaan terakhir yang provokatif banget dari analisis ini. Apakah semua ini cuma langkah nekat terakhir dari sebuah kekuatan besar yang sedang meredup? Atau ini adalah sebuah permainan catur yang sudah diperhitungkan untuk kembali mendominasi? Menurut sumber yang kita bedah, jawabannya lebih condong ke pilihan yang pertama. Dunia sedang berubah, dan setiap konflik punya kepentingan di baliknya. Jangan cuma jadi penonton narasi, jadi analis yang kritis dan cerdas membaca arah zaman.